Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kebijakan terkait energi terbarukan, yaitu persyaratan keberlanjutan untuk bioenergi. Yang dimana kelompok kami ini beranggotakan ada saya sendiri, Muhammad Hafiz Marjafati, dengan NIM 10 12 25 197. Ada juga rekan saya, Daila Cornelis, dengan NIM 10 12 25 093. Kemudian ada Vanessa Renata dengan NIM 10 12 25 125. Dan yang terakhir ada Mardon Felix dengan NIM 10 12 25 221. Selanjutnya silakan menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk pada mengenal bioenergi. Bioenergi merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang berasal dari biomasa, biofuel, dan biogas. Kebijakan keberlanjutan bioenergi ada dua. Yang pertama, kriteria keberlanjutan UE untuk biofuel dan bioliquid. Biofuel dan bioliquid diharuskan untuk memenuhi kriteria keberlanjutan agar dapat dihitung terdapat target Uni Eropa. Yang kedua, persyaratan pengurangan emisi GHG untuk biofuel dan bioliquid. Di Uni Eropa, biofuel dan bioliquid harus memenuhi persyaratan minimum untuk penghematan GHG sebesar 35% relatif terhadap bahan bakar fosil. Kita masuk ke dalam dampak penggunaan lahan akibat pengembangan bioenergi. Untuk dampak positif, ada yang pertama, kontribusi signifikan terhadap pencapaian target RES transportasi. Yang kedua, pemanfaatan limbah dan residu. Yang ketiga, efisiensi penggunaan biomasa melalui prioritas sektor. Dan yang keempat, insentif bagi pengembangan biofuel canggih. Dan untuk dampak negatifnya, yang pertama ada perubahan penggunaan lahan langsung atau direct land use change. Yang kedua, ada perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau indirect land use change. Dan yang ketiga, ada pengurangan manfaat penghematan emisi GRK. Selanjutnya, strategi pengurangan risiko. Yang pertama, peningkatan efisiensi konversi. Menggunakan teknologi efisiensi untuk mengubah biomasa menjadi energi guna, memaksimalkan hasil dan mengurangi limbah, sekaligus memastikan biomasa digunakan secara efisiensi. Yang kedua, analisis dampak lingkungan dan sosial atau AMDAL, melakukan penilaian dampak yang komprehensif sebelum proyek dimulai untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko lingkungan. Yang ketiga, inovasi teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan atau R&D untuk teknologi bioenergi yang lebih maju dan berkelanjutan, seperti pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan biomasa. Kemudian kita masuk ke dalam strategi pengembangan. Yang pertama, pelaksanaan program co-firing dalam perencanaan ketenagalistrikan untuk pembangkit listrik tenaga batubara. Yang kedua, menginisiasi implementasi biogas untuk kebutuhan domestik masyarakat dan industri. Kemudian yang ketiga, implementasi program biogas yang berkelanjutan dengan program biogas yang sedang berjalan dan mendorong pembangunan biogas untuk lokal, juga pengembangan dari skala komersial. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengembangan. Yang pertama, pemerintah merumuskan kebijakan, menetapkan regulasi turunan, dan mengawasi implementasi proyek energi terbarukan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga merumuskan kebijakan energi nasional, serta mengawasi pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, memastikan keberlanjutan lingkungan. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam mengidentifikasi potensi dan memfasilitasi pengembangan energi baru terbarukan di wilayahnya melalui rencana umum energi daerah. Peran masyarakat dalam pengembangan terkait bioenergi. Yang pertama inovasi, dan yang kedua partisipasi, yang ketiga kesadaran. Kesimpulan, bioenergi merupakan energi terbarukan yang berpotensi mendukung ketahanan energi dan pengurangan emisi. Pengembangannya harus memperhatikan aspek keberlanjutan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan, terutama terkait penggunaan lahan dengan dukungan kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan peran aktif masyarakat bioenergi.
dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta perekonomian rakyat atau masyarakat itu sendiri. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam proses presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bioenergi? Saat ini bioenergi menjadi sumber energi terbarukan yang tengah dikembangkan secara masif di Indonesia. Dalam konteks pemanfaatannya sebagai bahan baku atau sumber energi, bioenergi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada bioenergi padat atau biomasa. Biomasa merupakan bahan-bahan organik yang menggunakan cahaya matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Yang kedua, ada bioenergi cair atau biofuel. Biofuel atau bahan bakar nabati adalah sumber bahan bakar cair yang berasal dari bahan organik serta produk sampingannya. Biofuel sangat sering diasosiasikan sebagai bahan bakar kendaraan. Namun dalam kenyataannya, biofuel tidak hanya digunakan untuk kendaraan saja. Biofuel juga digunakan sebagai bahan bakar untuk generator. Yang ketiga, bioenergi gas atau biogas. Biogas merupakan jenis gas yang kaya akan metana yang berasal dari proses anaerob dari sampah-sampah organik. Biogas dapat berasal dari kotoran hewan maupun residu pertanian.